Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk memulai hari yang baru pagi hari ini. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan untuk segala kasih setia dan kemurahan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kembali kami akan belajar dari firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat yang ke-17. Salomo perintahkan, janganlah kita iri terhadap orang-orang yang berdosa. Dan takutlah akan Tuhan. Mengapa Salomo sampaikan orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah merupakan satu pijakan yang kuat? Jawabannya adalah sederhana. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang pertama, ketika kita hidup takut akan Tuhan, ini menjamin masa depan. Masa depan itu adalah bicara tentang kehidupan yang lebih baik. Masa depan itu adalah bicara tentang kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Ingat, ketika Allah menyampaikan satu kebenaran kepada bangsa Israel, Ia berjanji mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yang dimana tanahnya subur, berlimpah dengan susu dan madunya. Tanah itulah yang dijanjikan kepada mereka. Tapi lihat, apakah saat Tuhan berjanji itu, mereka telah menikmati perjanjian itu? Belum. Masih ada banyak proses untuk menuju ke sana. Tapi yang pasti, Tuhan memberikan pengharapan baru di tengah-tengah kesulitan itu. Nah, ini menjadi satu tolak pikir kita. Mengapa Tuhan menjanjikan masa depan? Harapan itu, masa depan itu sungguh ada. Karena dengan menjanjikan masa depan sungguh ada, kita akan mampu melewati proses-proses hidup. Kita akan mampu mengalami kesukaran-kesukaran hidup. Di dunia ini penuh dengan jalan yang sukar. Penuh dengan kesulitan. Tapi Tuhan tahu persis, Ia menjanjikan bahwa sungguh masa depan itu sungguh ada gitu. Dengan kata lain, kesulitan demi kesulitan itu bukanlah sesuatu yang meruntuhkan, tetapi Tuhan memberikan garansi dengan masa depan yang sungguh ada. Di sana ada sesuatu yang Tuhan sediakan lebih baik. Seseorang yang tinggal di pedalaman, yang jalannya belum tersentuh oleh pembangunan yang baik, ia akan melewati mungkin jalannya setapak, mungkin jalannya licin, dia harus menyeberangi sungai, dan seterusnya. Tapi ketika dia keluar perbatasan kemudian masuk dalam perkotaan dan pembangunannya baik, maka ia akan meninggalkan semua proses hidup itu dan dia akan memandang ke depan. Sekarang berada di tempat yang baik.
Tuhan berjanji akan memberikan masa depan itu. Kenapa? Supaya kita kuat menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Lalu yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Itu sifatnya adalah pasti. Karenanya, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, benar mereka memasuki tanah perjanjian itu. Ini berarti harapan yang bertahun-tahun dia letakkan kepada Tuhan pada akhirnya terrealisasi. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu hanya terjadi manakala kita hidup di dalam Kristus. Manakala kita hidup takut akan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjadi pembela bagi kita. Tuhan itu akan menjadi penjamin atas hidup kita. Manakala kita hidup takut akan Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dijamin oleh janji dari Tuhan. Pagi hari ini mari hiburkan dirimu, teguhkan, kuatkan hatimu dalam menghadapi kesukaran demi kesukaran, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu itu pasti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.